Shalom, selamat malam. Kembali lagi kita akan melanjutkan pelajaran kita di seri Dasar Pokok Iman Kristiani. Ya, materi ini dipersiapkan, dirancang untuk mempersiapkan anak-anak Tuhan yang akan menyerahkan dirinya kepada Tuhan melalui baptisan air. Nah, seperti yang sudah kita pelajari beberapa kemarin di sesi pertama tentang menerima keselamatan, konsep Alkitab tentang keselamatan. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini sedikit agak rumit. Kenapa? Karena ada banyak bantahan, sanggahan mengapa kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Nah, tetapi sebelum kita jauh berpikir, maka saya menyampaikan tentang pengertian. Nah, di sini katakan pengertian Tuhan, ya kan? Tuhan itu dalam bahasa Yunani disebut dengan kurios. Ya, kurios itu artinya penguasa tunggal, atau dalam segala aspek kehidupan ini Tuhan dia yang mengomandoi. Jadi dia berkuasa. Itu arti Tuhan. Nah, dalam bahasa Indonesia disebut dengan junjungan. Nah, jadi mengapa kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Karena begini, di sini katakan sebelumnya kita ada dalam perbudakan dosa. Jadi ketika peristiwa manusia jatuh ke dalam dosa atau Adam jatuh ke dalam dosa, maka manusia ada di dalam perbudakan dosa. Artinya yang menjadi tuannya adalah dosa, kuasa dosa. Yang kedua dikatakan kita tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Nah, ini menjadi penting. Mengapa kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Karena kita tidak dapat menjadikan dua tuan dalam hidup kita. Katakanlah, kalau dalam Matius 6 ayat 16-13 itu dikatakan di sana disejajarkan dengan Mamon, ya kan? Saingannya Tuhan. Mamon itu sebuah berhala, gitu kan? Nah, kita tidak dapat mengabdi kepada setan atau kepada Tuhan. Kita harus memilih. Nah, ini sebabnya mengapa kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Karena kita pertama ada dalam kuasa dosa. Yang kedua, kita tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dan kepada setan. Nah, disebabnya kita harus menjadikan dia sebagai Tuhan. Arti sebagai Tuhan adalah Yesus berkuasa secara tunggal atas kehidupan kita, tidak ada yang lain. Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Nah, bagaimana cara kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Yang pertama, kita harus rela menyerahkan diri pada Yesus. Nah, kita harus rela menyerahkan diri pada Yesus. Kalau dalam Matius 10 ayat 39, kita bisa baca, Bapak Ibu Saudara bisa baca. Kita harus menyerahkan diri kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan tidak memaksa kita menyerahkan dirinya kepada Dia, tetapi ada sebuah kerelaan. Nah, kalau kita tidak rela, maka tidak bisa menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Jadi harus berangkat dalam hati kita. Jadi siapapun sebetulnya bisa kita jadikan Tuhan. Artinya kita bisa jadikan dia sebagai komando hidup kita. Ya, itu sebabnya Bapak Ibu yang saudara yang mau menyerahkan hidup pada Tuhan, jadikan Yesus sebagai Tuhan dengan cara apa? Serahkan dirimu pada Tuhan. Jadi tidak boleh diserahkan lagi kepada yang lain, kepada setan atau kepada hal yang lain. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Dikatakan rela mengikuti pribadi dan ajarannya. Ya kan? Bagaimana kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Harus kita mengikuti pribadi. Pribadi itu Yesusnya sendiri. Tetapi selain mengikut Yesus secara pribadi, kita juga harus menuruti ajarannya. Nah, ini disebut dengan ajarannya. Kenapa? Karena ajaran dan pribadinya itu satu kesatuan. Kita tidak bisa menjadikan Yesus saja menerima Yesus pribadinya, tapi sementara kita mengabaikan ajaran atau perintahnya. Tidak boleh. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan, kita harus meletakkan atau menjadikan firman Tuhan atau ajaran Yesus sebagai dasar hidup kita. Sebagai dasar, sebagai prinsip, dan sebagai nilai-nilai hidup kita. Sejauh kita tidak melakukan ini, maka kita gagal menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Nah, ada banyak orang Bapak Ibu Saudara
yang dalam hidupnya, dasar hidupnya bukan firman Tuhan, lebih kepada adat budaya, lebih kepada prinsip-prinsipnya, mungkin mengasihani diri atau budayanya yang berkata saya begini, suku saya begini. Saya tidak menentangnya, tetapi ketika kita memiliki sumber yang lain yang harus kita ikuti, maka kita mengabaikan ajaran Yesus. Kita harus menjadikan tolak ukur hidup kita itu dasar, prinsip, nilai-nilai berdasarkan firman Tuhan. Dalam Lukas 9 ayat 23, saudara bisa membaca. Nah, yang ketiga, saudara harus memiliki hubungan yang spesial. Kita harus memiliki hubungan yang spesial. Jadi Tuhan itu kalau dalam Alkitab bukan sebuah pribadi yang menakutkan, tapi dia juga menjadi sahabat. Nah, sebabnya kita harus memiliki hubungan yang spesial. Ini dibina, ini dibangun hari ke hari, mendengar firman Tuhan, berhubungan secara pribadi. Itu yang disebut memiliki hubungan yang spesial, sehingga Yesus ini bisa menjadi penguasa tunggal atau Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi saudara yang mau mengasihi Tuhan, yang mau menyerahkan hidup pada Tuhan, tidak boleh lagi menuhankan yang lain atau meletakkan dasar hidup, pandangan hidupmu di atas kebenaran yang lain. Harus firman Tuhan yang menjadi tolak ukur, harus firman Tuhan yang menjadi dasar di atas segalanya. Amin. Saya kira itu saja penjelasan saya bagaimana kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan, 2 alasan dan 3 cara untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara.